Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Ilham Mahdi dengan NIM 2024110102068 dengan dari kelas Data Management C. Saya menjelaskan modul 6 yaitu clustering. Langsung ke code-nya aja. Oke, di sini ada code-nya. Ada soal yang mempromosikan dataset iris menggunakan optimalisasi min-max. Tampilkan scatter plot sebelum clustering. Clusterlah dataset iris dengan nilai K2, 3, 4. Tampilkan scatter plot pada clustering analisislah perbandingan cluster scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Tentukan mana K terbaik jika dilakukan analisa secara cukup. Pertama-tama kita upload dulu filenya. Di sini ada file iris CSV. Kemudian pertama-tama kita import pandas SPD, kemudian from matplotlib kita import pplot splt, kemudian from scalene cluster import K-means, kemudian from pre-processing import min-max scalar dengan matplotlib inline. Oke, di sini dengan data kombinasi sepaleng dan sepalwidth. Pertama-tama kita membuat variable df dengan pd read csv untuk menampilkan data iris csv-nya. Kita run seperti ini. Kita lanjut ke kode selanjutnya. Di sini saya membuat variabel df slsw. Apa itu slsw? Yaitu sepaleng dan sepalwidth sesuai dengan singkatan data kombinasi. Kita run. Nah, jadi muncul seperti data yang muncul cuma sepaleng dan sepalwidth. Kemudian normalisasi min-max. Nah, kita run dulu. Oke, saya jelaskan. Di sini membuat data scalar min-max scalar untuk memanggil min-max scalarnya. Kemudian ada scalar fit df slsw menggunakan sepaleng terlebih dahulu. Kemudian di sini sepalwidth menggunakan scalar dot transform. Kita run. Hasilnya seperti ini. Kemudian scatter plot sebelum clustering. Di sini ada plt scatter dengan variabel df slsw menggunakan sepaleng dan sepalwidth. plt x label dan plt y label di sini apa itu? Artinya x label ini untuk memunculkan keterangan sepaleng di sumbu x. Kalau yang y label ini memunculkan keterangan sepalwidth di sumbu y. Untuk lebih jelasnya kita run terlebih dahulu. Nah, di sini ada keterangan tersebut. Kemudian kenapa warnanya cuma satu dan biru? Karena ini sebelum clustering. Jadi warnanya cuma satu gitu. Jadi susah untuk membedakannya. Nah, ini untuk clusteringnya menggunakan nilai K2, 3, dan 4. Pertama-tama buat variabel K2, K3, dan K4. K2 ini K2 sama dengan K-means yang cluster 2 dengan random state status. Kemudian pred underscore K2 sama dengan K2 fit predict df slsw sepaleng dan sepalwidth. Untuk ke bawahnya juga sama, cuma beda di value and clusternya. Kalau K2 itu 2, kalau K3 itu 3, kalau K4 itu 4. Kita print. Di sini ada perintah printnya, kemudian kita run. Nah, di sini predict K2 cuma memiliki indeks 2, yaitu indeks 0 dan indeks 1. Kalau K3 itu memiliki 3 indeks, yaitu indeks 0, indeks 1, dan indeks 2. Kalau K4 memiliki indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Kemudian lanjut ke menghitung nilai centroidnya. Di sini ada df slsw dengan cluster 2 menggunakan value dari variabel pred K2. Ini kita print. Kemudian sama juga di sini menggunakan value dari variabel pred K3, di sini menggunakan value dari variabel pred K4. Coba kita run. Nah, untuk K2-nya memiliki 2 indeks, ini indeks pertama, indeks 2, kelas 3, indeks 1, indeks 2, indeks 3, kelas 4, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Sorry. Oke, kemudian lanjut untuk clusteringnya. Di sini ada plt figure dengan fixed size, saya membuatnya 15 dengan subplot 5, dengan plt subplot saya membuatnya 131. Di sini ada df1 dan df2 dengan df1-nya itu sama dengan 0 dan df2 sama dengan 1.
Waktu membuat kode ini saya kepikiran sih untuk membuat untuk mewire-nya dengan warna papa itu RGB ada red, green, blue. Dengan DF1-nya saya warnai dengan warna merah, DF2 warna green atau hijau, kemudian centroidnya warna biru. Sama seperti yang di bawah juga, cuma bedanya cuma di sini. Ketambahan variabel DF3. Kalau yang ke bawah juga ketambahan variabel DF4. Kita run. Nah, seperti ini. Analisa menurut saya sih lebih ke K3 sih. Karena K2 yang K4 ini masih memilih jarak centroidnya gitu. Berjarak begitu. Oke, lanjut aja ke data kombinasi sepalem dan sepalwidth. Sama seperti yang tadi, kita read dulu CSV-nya, kemudian menggunakan variabel SLPW yaitu sepalem dan petalwidth. Kita print data yang muncul cuma itu aja, sepalem dan petalwidth aja. Kemudian normalisasi min-max. Kodenya sama seperti yang tadi sih. Aduh, sorry. Baterainya udah mulai mau habis nih. Oke, sorry. Lanjut aja. Kita percepat dulu. Normally min-max. Scalar fit ininya menggunakan sepalem dan petalwidth. Di sini untuk memanggil ini min scalarnya. Oke, kita run sama seperti yang tadi. Untuk yang ini juga sama. Ini untuk memunculkan keterangan sepalem dan ini petalwidth. Langsung kita run. Oke, sama aja sih sebenarnya. Cuma tinggal kopas saja, cuma diganti data kombinasinya aja. Kalau ini kan sepalem dan petalwidth. Sama juga, kita run aja. Indeksnya pun juga sama, yang sini 2 indeks, ini 3 indeks, yang ini 4 indeks. Kemudian langsung intip nilai centroidnya. Tampilan seperti ini. 2 indeks juga, 3 indeks, dan 4 indeks juga sama. Untuk yang scatter plot setelah clustering, nah ini yang agak beda sih. Sebenarnya kodenya sama sih, cuma sama yang di sini red, green, blue, yang di sini tambahan warna kuning. Variabel F3 ya agar agak kontras saja, dan sini tambahan D4 dengan warna coklat. Oke, kita run dulu. Nah, ini untuk analisa saya sendiri, menurut saya masih tetap di K3 karena yang lainnya itu masih berjarak gitu centroidnya. Langsung ke sepalwidth dan petalwidth. Sama juga seperti yang tadi, kita run dulu, kita print datanya, kemudian kita print yang ini data sepalwidth dan petalwidth-nya doang. Kemudian normalisasi min-max. Di sini scalar min-max scalar untuk memanggil fungsi min-max scalarnya. Kemudian sama kita run juga. Kita percepat aja karena sorry, ini baterainya udah mulai mau habis. Oke, kita lanjut ke scatter plot sebelum clustering. Di sini, nah, cuma scatternya aja yang nggak beda sih sebenarnya. Kita langsung aja, langsung run. Sama juga di sini K2-nya memiliki 2 indeks, K3-nya 3 indeks, K4-nya 4 indeks. Kemudian itu nilai centroidnya. Sama juga cluster 2, 2 indeks, cluster 3, 3 indeks, cluster 4, 4 indeks. Itu. Langsung aja. Sorry. Scatter plot setelah clustering. Sama juga tadi yang untuk yang pertama, ini red, green, blue, yang kedua ini ketambahan yellow karena ada variabel df3-nya. Kemudian yang ketiga ini ketambahan warna brown karena indeksnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini coba kita run. Oke, analisanya sama juga, sepertinya sama juga saya mengambil dari K3 kalau nggak salah, soalnya ya lebih nggak berjarak sih dari yang lainnya. Nah, kemudian langsung ke data kombinasi petaleng dan petalwidth. Sama juga kita run, kita read dulu iris CSV-nya.
Kemudian membuat variabel PLPW yaitu petaling dan peta width yang kita gunakan data kombinasi sekarang. Langsung ke normalisasi min-max. Sama seperti tadi, ini untuk memanggil min-max scalar-nya, kita run aja langsung. Oke. Langsung ke scatter sebelumnya, sebelum clustering maksud saya. Nah, ini oke. Ini untuk clusteringnya. Kita langsung run aja. Oke, sama seperti yang tadi, K2 mengundik 2 indeks, K3 3 indeks, K4 4 indeks. Kemudian langsung ke menghitung nilai centroid. Centroidnya sama juga, cluster 2 2 indeks, cluster 3 3 indeks, cluster 4 4 indeks. Oke, kita dulu langsung ke scatter plot setelah clustering. Oke, scatter plot setelah clustering. Sama juga seperti yang tadi sih. Cuma di copy saja, cuma beda di data kombinasi yang dipakai aja. Langsung kita run aja lah. Ini baterai soalnya udah mau habis nih. Oke. Nah, oke. Mungkin sampai itu aja yang sudah yang bisa saya sampaikan. Berlebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.